Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 945, apakah kamu sang legenda, tinggal di ruangan yang sama dan mati di kuburan yang sama? Selama ini, dia telah menunggu hari 100 tahun kemudian, saat dia akan pergi ke alam baka bersama Kingping dan terlahir kembali bersama sebagai manusia di kehidupan selanjutnya. Namun tak seorang pun menyangka bahwa Kingping akan berubah menjadi hantu yang ganas hari ini. Patah hati, jantung mati, Tang Guangxi tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Keberanian, tepatnya, dia memberikan jiwa istrinya Kingping kepada Li Ruoxi dengan harapan dia akan selamat. Tetapi sekarang, dia tidak punya arti hidup lagi. Teman Ji Fei, maaf aku tidak bisa membantumu, silakan pergi. Tang Guangxi berteriak, memeluk Kingping erat, dan berlari meninggalkan Ji Fei dengan seluruh kekuatannya. Ji Fei sudah mengerti maksudnya, dan penyesalan yang mendalam muncul di wajahnya. Meskipun dia merasa simpati dan sangat menyesal, dia masih menahan diri. Dia menggendong Bai Ruo dan Li Ruoxi dalam tangannya, lalu segera mundur bersama Long Qir. Beberapa orang baru saja mundur agak jauh ketika boom, terdengar ledakan besar. Rumah tempat Bai Ruo dan yang lainnya baru saja terbang keluar telah menjadi tumpukan puing yang runtuh, dan di mana-mana ada darah dan pakaian putih berlumuran darah. Dan pada pakaian itu, ada beberapa helai rambut hitam, yang sepertinya ditinggalkan oleh Kingping. Pada saat terakhir, Tang Guangxi meledakkan semua energi internal di tubuhnya dan mati bersama Kingping. Tang Qinggong mendengar ledakan itu dan bergegas mendekat, tepat pada waktunya untuk melihat kejadian ini. Dengan suara keras, dia berlutut di tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan terisak-isak. Ketika orang lain dari Sekte Tang tiba dan mendengar berita itu, mereka juga menangis. Ji Fei menggendong Li Ruoxi di tangannya, dan Long Qir menopang Bai Ruo. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak tahu harus berkata apa. Bunuh dia, dialah yang membunuh paman kedua saya. Kami ingin membalaskan dendam atas paman kami yang kedua. Setelah menangis beberapa saat, orang-orang dari Sekte Tang berdiri dan menatap Ji Fei dengan marah, memperlihatkan kemarahan yang mendalam. Tang Qinggong juga memiliki wajah muram dan menatap Ji Fei dengan ekspresi penuh kemarahan. Ji Fei juga merasa sedikit malu di dalam hatinya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, jika bukan karena dia, hasil ini tidak akan terjadi, dan Tang Guangxi tidak akan bunuh diri. Kenapa kau berteriak, kalau bukan karena Sekte Tangmu, bagaimana mungkin adik perempuan kita, Ruoxi, bisa terluka? Masalah ini adalah tanggung jawab Sekte Tangmu. Long Qir masih muda, lebih impulsif, dan berani mengatakan apa saja. Hal ini membuat suasana makin tegang, seolah-olah suara keras saja dapat menimbulkan konflik. Keheningan yang tiba-tiba menenangkan Tang Qinggong yang marah. Meskipun dia tidak tahu tentang percakapan antara Tang Guangxi dan Ji Fei tadi, dia sangat jelas bahwa Ji Fei pasti telah tertipu dan pasti punya alasan untuk datang ke Sekte Tang. Karena pihak lain mampu melewati 2 level berturut-turut, terutama melewati kolam beracun, dia pasti bukan orang biasa. Jika konflik benar-benar pecah, Sekte Tang pasti akan menderita kerugian besar. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, dia memandang orang-orang dari Sekte Tang dan berkata, paman kedua menganggap Tuan Ji Fei sebagai teman. Apakah kalian akan menentang keinginan paman kedua? Setelah mendengar permintaan paman kedua, semua anggota Sekte Tang yang hadir terdiam sejenak. Mereka menatap Ji Fei, tetapi akhirnya mereka semua menahan diri. Sebagai mantan pemimpin klan Tang,
Tang Guangzi memiliki status yang sangat tinggi di klan Tang dan dihormati. Jika tidak, 137 tusukan dan bunuh diri Qingping tidak akan mampu meredakan amarah mereka. Setelah melihat Ji Fei, mereka mulai membersihkan sampah, mencoba menemukan mayat kedua orang itu. Tang Qinggong menghampiri Ji Fei dan berkata, "Orang yang kamu cari bukan dari sekte Tang. Dia juga dari sekte Tang kita. Jika kita dari sekte Tang punya kesempatan untuk melihatnya, kita pasti akan membunuhnya dan membalas dendam." Meskipun dia tidak menyebut nama Sikou Jinyan, nadanya tegas dan dia menggertakkan giginya. Mendengus, Long Qir buru-buru membantah. "Mengapa kami harus percaya apa yang kau katakan? Kami tidak percaya, kami tidak akan." "Diam, Kr." Ji Fei mengingatkan dengan keras. Long Kr ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Bai Ruo. Ji Fei menatap Tang Qinggong dan berkata, "Maaf mengganggumu hari ini." Meski kecewa, Ji Fei tetap dengan sopan meminta maaf saat ia mengira Tang Guangzi sebenarnya berusaha melindungi mereka. Tang Qinggong menggelengkan kepalanya dan melirik Ji Fei. "Hati-hati." Nada bicaranya penuh arti. Ji Fei langsung mengerti dan mengangguk. "Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu keluar." Tang Qinggong menemukan seseorang untuk mengatur agar Ji Fei dan beberapa orang lainnya pergi. Long Qir masih belum yakin, dan bergumam sambil berjalan, "Orang-orang ini baru saja mengusir kita seperti ini. Apakah kau benar-benar percaya bahwa ini bukan sarang Su Zonglen?" Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengerutkan kening. Bagaimana mungkin pihak lain mengendalikan segalanya? Mungkinkah itu Long Qir? Tapi dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak berperasaan. Di sebuah kamar mewah di Su Zonglen, seorang wanita parubaya yang wajahnya agak mirip dengan Long Qir tergeletak di tanah, dengan darah di sudut mulutnya dan wajahnya pucat. Entah sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dia perlahan terbangun. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, dia berkata, "Orang tua sialan, kau benar-benar menghancurkan bisnisku." Matanya tajam dan penuh kebencian. Dia adalah Sikou Jinyan, pemimpin Su Zonglen. Baru saja, dia menggunakan tas jimat yang diletakkan di Long Qir untuk langsung mengubah jiwa Qingping menjadi hantu ganas dan menghancurkan jiwanya. Hubungan Long Qir dan Ji Fei telah membaik, dan Sikou Jinyan mengetahuinya sejak pertama kali dia bersikap baik padanya. Sebagai ibu Long Qir, dia tentu saja memahami putrinya. Yang lebih penting, dia memiliki kemampuan untuk mengetahui kehidupan masa lalunya, dan banyak hal dalam kehidupan ini dapat diprediksi, jadi dia secara alami dapat mengambil inisiatif. Namun karena dia baru saja menggunakan jimat untuk mengendalikan Qingping agar berubah menjadi hantu yang ganas, tubuhnya terguncang oleh ledakan diri Tang Guangzi, sehingga dia muntah darah dan jatuh koma. Sikou Jinyan menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan kebencian yang mendalam tampak di wajahnya. Mendengus, "Awalnya kami ingin Ji Fei membantu membunuh sekte Tang, dan kedua belah pihak saling bertarung, tetapi sekarang kami gagal, sungguh disayangkan." Berbicara pada dirinya sendiri, wajahnya penuh penyesalan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sulong. Gagal lagi kali ini. Sulong segera berkata dengan sopan, "Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan terus membunuh Ji Fei." Sebagai salah satu dari 12 binatang dari Jalan Suzong, dia adalah satu-satunya yang dapat berbicara dengan Sikou Jinyan. "Saya menunggu kabar baik Anda." Sikou Jinyan selesai berbicara dan menutup telepon. Sulong di sisi lain memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan melihat ke kejauhan. "Ji Fei, apakah kamu akan menjadi kecoa yang tidak bisa dihancurkan?" Mendengus, "Tidak mungkin."
Jika aku menggantikan Sulong, siapapun yang ingin aku mati, harus mati. Nadanya tegas dan tidak berubah. Ji Fei dan dua orang lainnya keluar dari klan Tang dan berjalan ke sisi jalan. Tanpa diduga, Tang Qiang masih ada di sana. Hanya melihat Ji Fei dan teman-temannya keluar dengan selamat, Tang Qiang sangat takut hingga dia duduk di tanah. Bagaimana ini mungkin? Longkir teringat perkataan Tang Qiang saat mereka masuk, dan tak dapat menahan tawa. Kita sudah keluar. Apakah kamu merasa seperti melihat hantu? Tang Qiang tertegun selama beberapa detik, lalu dengan cepat bangkit dan bertanya, apakah kamu sang legenda? Bab 946 Legenda Peri Willow. Ketika Ji Fei melihat Tang Qiang, dia ingin menggodanya. Lagi pula, dia pikir pemuda ini sangat menarik. Namun, kata-katanya mengejutkan Ji Fei. Legenda apa? Longkir bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Qiang menatap Ji Fei, berjalan langsung, menatap Ji Fei, dan bahkan berputar di sekelilingnya 2 kali. Apakah kamu manusia atau dewa? Fiu, Longkir tertawa terbahak-bahak. Kakak, apa yang kamu lihat? Jika dia dewa, tidak bisakah dia menyembuhkan penyakit istrinya? Tang Qiang pun berpikiran sama. Mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk kepalanya sambil berkata, tapi dia benar-benar tidak terlihat seperti manusia. Ji Fei penasaran, mengapa kamu mengatakan itu bukan manusia? Tang Qiang menunjuk ke arah formasi hutan Willow di kejauhan dan bertanya, tahukah kamu siapa yang mendirikan formasi hutan Willow itu? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Konon katanya tempat ini didirikan oleh seorang dewa untuk melindungi sekte Tang kita. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu ketika kau mengatakan aku seorang legenda? Tang Qiang menatap orang di depannya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Tidak tahu harus berkata apa. Kita semua bersama dalam hal ini. Kita semua adalah teman baik. Beritahu kami jika ada yang ingin Anda katakan. Ji Fei membuat keputusan secara langsung. Apakah kamu meminta uang? Jika kamu menginginkan uang, katakan saja padaku. Itulah yang paling kami inginkan. Setelah Longkir selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dan sengaja meninggikan suaranya dan bertanya, kau bilang begitu, kan? Ji Fei terdiam. Gadis kecil ini terlalu banyak memikirkan uang. Lagi pula, jika dia sungguh menginginkan uang, apakah dia punya uang untuk diberikan? Namun, untuk mendapatkan berita itu, dia mengangguk dan berkata, jika kamu butuh uang, katakan saja langsung kepadaku. Tang Qiang menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan kepalanya hampir bergetar seperti mainan kerincingan. Dia menatap pohon willow dan melanjutkan. Konon katanya ini adalah formasi yang dibentuk oleh peri willow untuk membantu sekte Tang kita. Peri willow ini membutuhkan sekte Tang kita untuk membantunya menyelesaikan tugas sesekali. Desir, beberapa orang memandang Tang Qiang, dengan rasa ingin tahu tampak di wajah mereka. Apakah kamu tahu apa misinya? Ji Fei bertanya. Saya mendengar bahwa 40 tahun yang lalu, kami diberi misi untuk memusnahkan sebuah keluarga, dan kemudian kami akan dijamin perkembangan sekte Tang yang aman selama 50 tahun. Mendengar ini, Ji Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap Tang Qiang. Tang Qiang merentangkan tangannya dan berkata, ini hanya legenda, aku hanya mendengarnya dari orang lain. Meskipun Tang Qiang berkata demikian, mata Ji Fei sudah menunjukkan sedikit pemikiran mendalam. Dia teringat perkataan Tang Guangzi tentang pembunuhan keluarga Sikou Jinyan, dan bahwa Sikou Jinyan mempunyai ingatan tentang masa lalunya. Hal-hal ini kedengarannya agak aneh, dan dia tidak begitu mempercayainya. Bai Ruo, jaga Ruosi, aku akan pergi melihatnya. Setelah Ji Fei selesai berbicara,
dia menurunkan Li Ruoxi dan berjalan menuju pohon willow yang tumbang. Kakak Ji Fei, aku juga akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat-lihat. Long Ke'er berteriak bahwa dia ingin mengikutinya. Tetapi Ji Fei menghentikannya dengan tatapannya. Dia begitu takut sehingga dia segera berhenti. Wajahnya tampak malu, dan akhirnya dia terlalu takut untuk berbicara. Ji Fei berjalan ke pohon willow dan melihat ke bawah. Seluruh kayu hancur oleh kekuatan internal telapak tangannya, dan bagian dalam batang pohon berubah menjadi serbuk gergaji. Ia menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia menyentuh pohon willow dengan tangannya, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba melihat cairan merah mengalir keluar dari sela-sela serpihan pohon willow, seperti darah manusia. Mendesis, Ji Fei menarik napas dalam-dalam, ekspresi heran dan terkejut muncul di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia segera mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, tetapi di sana tidak ada apapun kecuali serbuk gergaji. Terutama darahnya, seakan-akan menghilang begitu saja. Ji Fei merasa seolah-olah semua bulu di tubuhnya berdiri. Mungkinkah itu pohon setan? Ji Fei menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dia mengeluarkan belati Raja Naga dan mencoba memotongnya, tetapi cairan merah keluar lagi. Aku segera mengulurkan tanganku untuk menyentuhnya. Lengket, seperti darah manusia. Aku menempelkannya di bawah hidungku dan menciumnya. Baunya seperti getah kayu. Ternyata itu cairan pohon. Ji Fei menghela napas lega. Namun, Ji Fei terkejut ketika melihat pohon willow ini. Pohon itu pasti sudah tumbuh selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bagaimana mungkin getahnya berwarna merah? Adapun legenda, itu tidak masuk akal. Ji Fei berjalan kembali. Tang Qiang menuturkan sebuah legenda dengan ludah yang berterbangan di udara. Konon, Liu Xian adalah wanita cantik. Dia hanya menunggu pria yang dapat menaklukkannya. Jika pria itu dapat menaklukkannya, dia akan menjadi wanita milik pria itu. Selagi dia bicara, matanya tertuju pada Ji Fei yang berjalan kembali, menyiratkan bahwa pria itu adalah Ji Fei. Ketika Bai Ruo dan Long Ke'er mendengar ini, mereka merasa rumit dan bahkan memiliki perasaan jijik yang tak terlukiskan. Baru-baru ini, bersama Ji Fei dan melihat cinta Ji Fei terhadap Li Ruoxi, kedua wanita itu dipenuhi dengan rasa iri, cemburu dan benci, dan bahkan berharap mereka dapat menggantikan Li Ruoxi. Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana kabar kakak Ji Fei? Melihat Ji Fei kembali, Long Ke'er segera melangkah maju dan bertanya. Tidak ada yang istimewa, hanya pohon willow yang berumur panjang. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tang Qiang dan berkata, ayo pergi. Tang Qiang sedikit tertegun dan tidak begitu mempercayainya, tetapi dia tidak berani mendekat untuk melihatnya. Dia mengangguk cepat. Oke, aku tidak pernah menyangka kau bisa keluar dan kembali hidup-hidup. Ini benar-benar keajaiban. Tang Qiang menggumamkan beberapa patah kata, membawa keempat orang itu ke dalam mobil, dan kembali ke Shu. Sepanjang perjalanan, Tang Qiang bercerita banyak hal tentang Liu Xian, yang ide utamanya adalah bahwa Liu Xian akan melekat pada siapapun yang disukainya. Hal ini menyebabkan Bai Ruo dan Long Ke'er terus-menerus menatap Ji Fei, mata mereka penuh dengan gosip. Ji Fei terlalu malas untuk menjelaskan. Ketika mereka tiba di kota Shu, karena hari sudah malam, keempat orang itu tidak pergi dan langsung tinggal di sana. Malam harinya, Ji Fei menyeka tubuh Li Ruoxi, memijatnya, dan bersiap tidur. Tiba-tiba angin dingin bertiup. Tubuh Li Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak.
Ji Fei melihat ke arah pintu, dan tiba-tiba seorang wanita berpakaian putih muncul di depannya. Wajah wanita itu ditutupi cadar, sehingga penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun sekilas orang dapat mengetahui bahwa dia sangat cantik dari bentuk tubuhnya yang mempesona. Ketika Ji Fei melihat wanita itu, dia teringat bahwa pintunya terkunci. Ketika pihak lain masuk, dia menunjukkan ekspresi waspada di wajahnya. "Siapa kamu?" Wanita itu tidak berbicara, tetapi matanya tertuju pada wajah Ji Fei dan dia menatapnya selama 3 menit. "Apakah kamu masih ingat legenda yang kamu dengar tadi siang?" "Legenda apa?" "Orang yang dapat menaklukkan deretan hutan Willow adalah suami Liu Xian." "Apakah kamu Liu Xian?" Ji Fei mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut di matanya. "Tidak percaya? Apa kau lupa darah di tanganmu?" Wanita itu bertanya dengan tenang. Ji Fei tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Noda darahnya sudah hilang. Tetapi dia masih penasaran. "Itu hanya legenda." "Aku tidak percaya," wanita itu mengeluh. "Saya di sini. Tidakkah kamu percaya?" Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. "Aku tidak percaya," bersambung.